Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas uji asumsi klasik. Kalau kemarin yang kita praktekkan adalah data primer ya dalam bentuk kuesioner. Di kesempatan kali ini yang akan kita uji adalah data sekunder. Jadi untuk kasus yang akan kita praktekkan pada kesempatan hari ini adalah penelitian tentang keuangan, ya, pengaruh kurs dan juga suku bunga terhadap IHSG. Kurs saya singkat di sini menjadi KRS, suku bunga itu SKB dan IHSG atau indeks harga saham gabungan, ya, tetap dengan simbol IHSG. Untuk data yang akan kita olah ini, ya, berupa data mingguan dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Ya, bentuknya adalah data mingguan. Sehingga jumlahnya kalau kita total ya 105. Ya, coba kita total. Ini ada 105 data atau 105 sampel. Karena tadi penelitian kita adalah ingin mengetahui ya pengaruh kurs dan juga suku bunga terhadap IHSG, maka nanti analisis yang kita lakukan itu uji regresi. Tetapi sebelum masuk ke uji regresi, karena dia adalah statistik parametrik, harus lolos dulu kriteria-kriteria tertentu, harus lolos parameter-parameter tertentu. Lah, lolos atau tidaknya kriteria itu bisa kita ketahui dengan uji asumsi klasik, ya, yang nanti akan kita lakukan. Ada uji normalitas, autokorelasi, multicol, dan juga heteroskedastisitas. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke SPSS. Ya. Ada 3 variabel yang perlu kita inputkan ya di variabel view. IHSG itu adalah variabel dependennya, KRS dan juga SKB itu variabel independen. IHSG dependen yang dipengaruhi, KRS dan SKB adalah independen yang mempengaruhi. Ya, kemudian tinggal kita copy saja. Kalau kita sudah punya data di Excel, tidak perlu kita ketik manual. Ya, tinggal kita kopikan saja. Tetapi perlu diperhatikan formatnya. Karena di SPSS itu koma itu disimbolkan dengan titik, dan mungkin saja SPSS dengan versi yang lain itu punya pengaturan yang berbeda. Jadi dicoba aja dulu ya pakai titik dan koma. Lah kasus di SPSS saya itu dia komanya pakai titik. Maka di data Excel ini ya, karena dia masih berupa koma, kita ganti titik dulu. Akibatnya apa kalau koma ini tidak kita ubah ke titik? Nanti kalau kita kopikan ke SPSS itu akan berantakan. Ya, jadi harus dirubah menjadi titik dulu komanya. Caranya gimana? Kita blok semua. Ctrl H untuk memunculkan menu replace, ya, find dan replace. Find-nya adalah koma karena kita mau mengganti koma. Replace-nya adalah titik. Tinggal kita replace all. Ya. Maka otomatis langsung muncul semua. Ya, yang koma tadi sudah berubah menjadi titik. Nah, kita bisa langsung kopikan. Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Ya, dan perlu diingat ya, urutannya harus sama. Kalau di sini IHSG, KRS dan SKB, ya di SPSS pun urutannya harus IHSG, KRS dan SKB. Kita cek lagi apakah datanya sudah benar ada 105. Ya, ada 105 sampel. Baik IHSG, KRS maupun SKB. Selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik.
Ya. Sudah pernah saya sampaikan, menurut saya uji asumsi klasik yang paling efisien urutannya adalah kita melakukan uji autokorelasi dan multi-call dulu. Ya. Masuk ke analyze, regression, linear, IHSG masuk ke dependent, course dan SKB masuk ke independent. Ya. Kita rubah settingannya untuk melakukan uji autokorelasi dan multi-call. Statistik, kita centang Darwin-Watson untuk uji autokorelasi, centang collinearity diagnostik untuk multi-call linearitas. Continue. Kemudian, sembari kita melakukan uji autokorelasi dan multi-call, kita akan tampilkan juga residual, ya, residual dari data kita. Karena uji normalitas itu yang dites adalah bukan data mentahnya, tetapi residual dari data kita. Masuk ke save, di pojok kanan atas, ya, bagian residual kita centang yang unstandardized. Kemudian continue, oke. Tabel yang model summary ini, yang ada kolom Darwin-Watson, ini berarti hasil uji autokorelasi. Sedangkan yang ada nilai VIF ini adalah uji multi-call. Kita tinggalkan dulu, ya, kita selesaikan semua uji asumsi klasiknya. Setelah itu, yang akan kita lakukan adalah uji normalitas. Karena residual sudah kita munculkan tadi. Dan di sini sudah muncul residual. Ya, masuk ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, pilih one sample KS. KS itu adalah singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Uji statistik untuk normalitas di sini kita pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita klik, masukkan yang unstandardized residual ke dalam test variable list. Sedangkan settingannya kita biarkan saja, tidak perlu diganti. Kemudian oke. Akan muncul di sini ya. Ini hasil uji normalitas. Nah, terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Pakainya adalah uji Gleitzer. Di mana dalam uji Gleitzer itu mengibaratkan nilai absolut dari residual kita itu sebagai variabel dependent. Maka harus kita tampilkan dulu. Kita harus munculkan variabel baru, ya, nilai absolut dari residual. Kita manfaatkan menu transform, compute variable, ya, target variabelnya kita kasih nama. Ya, sebenarnya di sini terserah Anda mau kasih nama apa, tapi saya lebih suka menamainya sebagai ABS res. Ya. Kita akan mengubah transform, ya, residual menjadi nilai absolut. Masuk ke function group di sebelah kanan ini, kita klik yang all untuk memunculkan semua rumus yang ada. Pilih yang ABS. ABS itu maksudnya absolute. Klik 2 kali di sini. Kemudian unstandardized residualnya kita masukkan juga. Klik 2 kali. Kalau Anda mau ketik manual juga bisa. Yang penting disesuaikan dengan namanya. Ya. ABS itu adalah rumus untuk mencari ABS atau mentransform ABS, sedangkan res_1 itu variabel atau data residual kita. Ya. Jadi kalau residual kita beri nama sebagai residual misal, ya di sini kita ketik sebagai residual. Ya. Tapi kalau saya lebih suka memasukkan secara otomatis seperti tadi, ya, pilih rumusnya, kemudian masukkan unstandardized residualnya. Selanjutnya oke. Ya, balik ke dataset, sudah muncul nilai absolutnya. Nah, ini yang akan kita lakukan uji Gleitzer. Ya, masuk analyze, regression, linear, sama seperti yang awal tadi. Tapi karena settingannya berbeda, kita reset saja. Ya, kita reset. Sehingga settingannya kembali ke default. Ingat, uji Gleitzer itu adalah mengibaratkan bahwa nilai absolut dari residual itu sebagai variabel dependent. Maka ABS res ini
masukin ke dependen. KRS dan SKB tetap dia jadi variabel independennya sini. Settingannya tidak perlu diubah. Tinggal klik OK. Maka di output sudah muncul semua ya, hasil uji asumsi klasik. Selanjutnya kita lakukan interpretasi. Ya, Anda bisa kopikan ke dalam Word. Ya, caranya tinggal Anda klik kanan, kemudian copy dan pastekan ke Microsoft Word. Ya. Uji autokorelasi yang mana, Pak? Yang ini. Ya, tabel model summary yang ada Darwin-Watson-nya. Uji multicol yang ada VIF-nya. Uji normalitas yang ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya, nama tabelnya. Dan yang terakhir, uji Glatzer, itu yang dependennya adalah absolut dari residual. Sekarang kita mau lakukan interpretasi. Ya, yang pertama adalah uji normalitas. Anda harus sudah paham betul dan ingat betul kriteria di dalam uji asumsi klasik. Ya. Uji normalitas itu kriterianya dikatakan normal ketika p-value lebih besar dari alfa. Taruhlah misal kita pakai alfa 5% atau desimalnya 0,05. Ya. Maka ketika p-value lebih besar dari 0,05, data kita dikatakan berdistribusi normal. Kita cek, ya, data penelitian kita terdistribusi normal atau tidak. P-value-nya berapa? Ini. Ya, di asymptotic to tail. Ini adalah nilai p-value-nya. 0,00. 0,000 itu jelas lebih kecil dari alfa. Alfanya berapa di sini? 0,05. Maka kesimpulannya adalah data kita itu tidak berdistribusi normal. Sehingga dengan kata lain tidak lolos uji normalitas. Ini yang pertama. Yang kedua, uji multicol. Uji multikoliniaritas kriterianya ketika nilai VIF itu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multicol. Multicol itu korelasi antar variabel independen. Ya. Yang dilihat adalah semua variabel independen kita. Karena di kasus ini ada dua variabel independen, ya di sini ada dua, KRS dan juga SKB. Ya, KRS nilai VF-nya berapa? 2,2. SKB juga nilainya 2,2. 2,2 itu kurang dari 10. Maka bisa kita simpulkan tidak ada multicol. Ya, antar variabel independennya tidak berkorelasi. Kurs itu tidak berkorelasi dengan suku bunga. Maka dengan kata lain bisa kita jelaskan bahwa ini lolos uji multicol. Ya, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Kriterianya sama persis seperti uji normalitas yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, uji heteroskedastisitas ini kita pakai uji Glatzer, di mana ketika p-value itu lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, datanya homogen. Mari kita cek. Ya, di sini di kasus ini ada dua variabel independen, yaitu kurs dan juga suku bunga. Kita cek semua. Kurs itu p-value-nya adalah 0,852, sedangkan SKB, suku bunga, p-value-nya 0,625. Baik kurs maupun suku bunga, p-value-nya lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas atau datanya homogen. Ya, dengan kata lain, lolos uji heteroskedastisitas. Terakhir adalah uji autokorelasi. Yang dilihat adalah nilai Darwin-Watson-nya. Kemarin ada 5 kriteria. Tipsnya, kita langsung cek dulu yang kriteria kelima, yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Karena autokorelasi itu bisa saja negatif maupun positif. Dan cara penanganannya
di bukunya Pak Prof. Imam Ghazali itu bisa berbeda antara autokorelasi positif maupun negatif. Maka harus kita cek. Ya, autokorelasinya itu positif atau negatif sih. Ya. Nah, biar cepat kita masuk ke kriteria 5 dulu. Ya, yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Baru kemudian kalau di sini tidak lolos, kita cek dengan kriteria yang lain. Kriterianya adalah DU, nilai batas atas itu harus lebih kecil dari D. D kecil itu menunjukkan nilai Darwin-Watson hasil analisis kita. Ini 0,184. Ya. Nilai D sudah kita ketahui 0,184. Nilai DU dari mana? Nilai DU itu dari tabel Darwin-Watson. Ini tabel DW. Ya, di dalam tabel Darwin-Watson ada simbol K dan juga simbol N. K itu menunjukkan jumlah variabel independen kita, sedangkan N itu adalah jumlah sampel kita. Tadi variabel independennya ada 2, yaitu kurs dan juga suku bunga. Sedangkan N-nya ada 105. Berarti perpotongan antara N105 dan K2 itu adalah nilai batas bawah dan juga batas atasnya. Yang mana? Yang ini. Nah, ini kan N105. Sedangkan ini adalah K2. Batas bawahnya 1,6, batas atasnya 1,7. Sudah saya tuliskan di sini. Sedangkan 4 min DU, ya berarti 4 dikurangi 1,7209. Hasilnya 2,2791. Langsung kita masukkan ke kriteria karena datanya sudah komplit. Ya. Tipsnya tadi kita masukkan ke kriteria 5 dulu. Baru kemudian kalau kriteria 5 ini nggak lolos, kita cek kriteria yang lain. Kita cek dulu. Kriterianya adalah DU, nilai batas atas itu harus lebih kecil dari nilai Darwin-Watson hasil analisis kita. DU kurang dari D. Tetapi ternyata data kita DU itu lebih besar dari D. Ya. Karena DU-nya 1,7, D-nya cuma 0,1. Jelas DU lebih besar. Maka di sini terjadi autokorelasi. Ya. Tetapi kan kita belum tahu autokorelasinya itu positif atau negatif. Nah, biar tahu gimana, kita cek dengan kriteria yang lain. Misal kriteria yang pertama dulu untuk ngecek autokorelasi positif. Ya, kriterianya adalah 0 lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari DL. DL itu batas bawah, ini 1,6. 0 lebih kecil dari 0,184, benar. 0,184 itu lebih kecil dari 1,64. Ini juga benar. Artinya dia masuk ke kriteria ini. Kalau dia masuk ke kriteria ini, berarti bisa kita simpulkan ya, terjadi autokorelasi positif. Ya, terjadi autokorelasi positif. Pak, bagaimana kalau misal di kriteria ini nggak pas? Ya kita masuk ke kriteria yang lain dulu. Ya. Kriteria yang ini misal, yang kedua. DL kurang dari sama dengan D, kurang dari sama dengan DU. Ya. Kalau dia masuk ke kriteria ini berarti tidak bisa kita putuskan. Ya. Tidak bisa kita putuskan dia itu autokorelasi positif atau negatif. Pun sama kalau masuk ke kriteria yang keempat ini. 4 min DU kurang dari sama dengan D, kurang dari sama dengan 4 min DL. Ya, tetapi Anda jangan bingung. Kalau Anda sudah mantap bahwa akan melakukan penelitian itu tentang pemasaran maupun tentang SDM, ya tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Karena datanya pakai kuesioner. Ya. Jadi untuk kasus ini, dia datanya terjadi autokorelasi positif. Sehingga kita rekap.
Ya. Uji normalitas ini tadi tidak lolos. Uji multicol lolos. Uji heteros ini juga lolos. Uji autokorelasi ini tidak lolos. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita tidak boleh melakukan uji regresi dulu. Ya, harus kita selesaikan. Harus kita treatment dulu datanya agar lolos semua uji asumsi klasik. Ini kan ada dua yang tidak lolos. Ya. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi. Nah, cara treatmentnya gimana Pak? Anda bisa cari di bukunya Prof. Imam Ghazali. Ya, kalau saya bahas bisa panjang. Ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu. Berbeda kondisi, treatmentnya juga berbeda. Ya, barangkali itu untuk kesempatan kali ini. Silahkan nanti kalau ada yang belum dipahami bisa di pause, kemudian bisa diulang ya video ini. Memang video ini saya buat agar Anda bisa mengulang videonya, di rewind. Kalau tatap muka langsung ya, secara online itu kan bisa saja Anda tidak fokus ya, tetapi tidak bisa di rewind. Kalau video seperti ini kan bisa di rewind ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya dan juga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.